apa yang beliau sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Namun sebelumnya saya selaku MC pada sore hari ini, apabila dalam kami membawakan acara pada sore ini terdapat kekurangan, saya pribadi mohon dimohon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya pribadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu dan juga nanti dimohon untuk memberikan doa penutup sekalian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah. Wabil khusus Bapak RT 04, itu Bapak Irwan Selamat Esos ya. Semoga beliau beserta ibu dan warganya semuanya dan jajarannya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan wabil khusus pula Bapak Sekretaris RW ini. Iya. Yang mana orangnya? Oh, jangan. Oke. Amin. Semoga beliau beserta ibu dan jajarannya pula dan warganya pula juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Mobil khusus DKM Musola Ashifa. Yang mana orangnya? Ustaz kita semua, Ustaz Pak Firdaus. Ustaz Firdaus, semoga Ustaz Firdaus beserta jajarannya dan jamaahnya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma insyaallah. Mobil khusus Majelis Taklim Ibu-ibu Musola Ashifa, dalam hal ini Ibu Nurjannah dan jajarannya serta jamaahnya seluruhnya yang Masya Allah mau peduli terhadap lingkungannya terkait dengan hablum minannas terutama. Ini semoga amal beliau beserta jajarannya dan jamaahnya yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menghadirkan keberkahan untuk semuanya, terutama yang berada di sekitar sini, keberkahan dan kebaikan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah. Pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'in alim minasyaitonir rajim, wa idh adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih.
Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian dan hadirin sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak hal. Salah satunya yang menjadi khas di bulan Ramadan ini adalah pertama saum, yang hukumnya wajib ya, itu saum. Yang kedua yang khas dari Ramadan itu namanya zakatul fitri. Ini yang wajib. Kalau yang lain kan di luar Ramadan juga ada gitu. Jadi yang khas Ramadan ini pertama saumnya itu yang wajib, yang kedua zakatul fitrinya. Saum ini ibadah yang erat hubungannya langsung dengan Allah. Namanya apa? Hablum minallah. Sementara kalau yang zakatul fitri itu erat hubungannya dengan sesama. Namanya apa? Hablum minannas. Dan itu syarat kemuliaan itu. Jadi seseorang kalau ingin dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya dan tidak ingin terhina, maka dia harus membangun hubungan baik langsung dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama. Itu sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 112 itu. Wa dhuribat 'alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Jadi saya ulang, kalau kita ingin mulia, harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Orang itu kalau hanya menjalin hubungan baik dengan Allah saja, namanya soleh secara ritual, tapi tidak soleh secara sosial, tidak membangun hubungan dengan sesama dengan baik, maka orang seperti itu tidak mulia dalam pandangan Allah. Sehingga pernah ada seorang itu dapat gusuran PKT, katanya sih 5 miliar katanya. Tapi yang bersangkutan ini
tetangga-tetangganya yang miskin kok nggak ada yang kecipratan sodakohnya atau zakatnya. Sehingga suatu saat ditegur oleh orang setempat, Pak Haji, kenapa kok tidak ada zakat yang keluar untuk tetangga-tetangganya yang miskin? Kenapa kok nggak ada tetangganya yang miskin kecipratan zakat atau sodakohnya lah paling nggak? Ada pembantunya punya motor baru, kata tetangganya, wah enak loh dapat motor baru. Kata pembantu, apaan, beli di gua katanya. Ternyata beli juga, bukan dikasih majikannya. Apa kata sang Pak Haji ini? Kata Pak Haji ini, loh, yang penting kan sholat gua, kata dia gitu. Yang penting sholat gua, kata dia gitu. Sholat gua gimana maksudnya? Ya sholat, kalau kan emang ada hadisnya riwayat At-Tabarani, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang dihisab pertama kali dari manusia itu, dari seorang hamba itu pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kalau sholatnya bagus, yang lain dianggap bagus. Kata dia, yang penting kan sholat gua, kata dia. Kalau sholat gua bener, karena yang lain dianggap bener, kata dia gitu. Maka ketika dia berkata begitu, kuping saya itu gatel. Kak enak rumahnya gitu. Kedengarannya gak enak ini. Kalau dia dengan dalih merasa sudah baik sholatnya, terus dia merasa kok tidak perlu berbuat baik pada sesamanya. Ya karena kuping saya gatel, akhirnya mulut saya mangap. Dengan dasar apa Pak Haji bisa ngomong kalau Pak Haji sholatnya bagus? Saya tanya gitu. Dengan dasar apa Pak Haji kok bisa ngomong bahwa Pak Haji sholatnya bagus? Dia bilang saya berjamaah. Saat itu di musola, saya sering jadi imam, kata dia gitu. Maka ketika beliau bertanya begitu, saya balik bertanya kemudian, Pak Haji sholat di musola berjamaah itu bagus saja. Tapi ketika Pak Haji tidak mengeluarkan hak harta yang wajib dikeluarkan, maka ketahuilah bahwa di dalam harta Pak Haji itu ada hak orang lain. Sekarang bayangkan Pak Haji, saya bilang itu, Pak Haji sholat ditenagai dari makanan yang Pak Haji beli dari makanan yang bercampur dengan hak orang lain. Sekarang bayangkan Pak Haji sholat pakai pakaian untuk menutup aurat, yang pakaian itu dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Sekarang bayangkan Pak Haji itu kesini pakai kendaraan yang bahan bakar dan bahkan kendaraan itu dibeli dari harta yang bercampur dengan hak orang lain. Itu kalau dalam hadis Sahih Muslim, fakaifa yustajabulah, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah, gimana akan didengar doanya oleh Allah, karena sholat itu doa. Kalau kemudian pakaiannya haram, minumannya haram, makanannya haram. Kenapa kok haram? Karena bercampur dengan hak orang lain. Maka bersyukurlah kepada Allah Bapak Ibu yang ada di RT 4 ini, wabil khusus ya, yang punya kesadaran untuk mengeluarkan hak harta itu sehingga harta kita bersih dari bercampur dengan hak orang lain. Karena kalau harta itu masih bercampur dengan hak orang lain, kalau dalam fikih sunnah saya sabit disebutkan itu bisa merusak keberkahan harta itu. Bahkan tadi bisa jadi, ya kan karena kita menggunakan hak orang lain, ya berarti bercampur antara yang halal dan yang haram. Nauzubillahi min syarri. Gimana mau dibilang bagus sholatnya kalau sholatnya ditenagai dari serba yang bercampur dengan hak orang lain? Nah, kadang begini ini orang nggak mikir kadang. Maka saya bersyukurlah kepada Allah bagi siapapun yang punya kesadaran untuk mengeluarkan hak hartanya sehingga hartanya bersih dari hak orang lain. Itu yang pertama. Ada juga orang yang kedua. Kalau ini ngomongnya gini, yang kedua ini, masih mending saya lah, walaupun nggak sholat, tapi kan saya peduli pada sesama daripada Bu Haji itu pelit. Ngomongnya gitu. Jadi tapi dia nggak berani membandingkan dengan orang yang sholatnya bagus terus dermawan, nggak berani. Dia cuma beraninya membandingkan dirinya dengan orang yang mungkin dia rajin sholatnya tapi pelit atau tidak peduli pada sesama. Ada nggak orang yang pernah ngomong gitu mungkin ya? Jadi ngomong gitu, masih mending saya biarpun nggak sholat, tapi saya kan peduli, saya sering nyumbang daripada itu Bu Haji itu.
daripada itu Pak Haji itu pelit, judes lagi misalnya. Ini misalnya. Tapi saya ulang loh ya, dia nggak berani membandingkan dirinya dengan orang yang hubungannya dengan Allah baik, dengan sesamanya juga baik, nggak berani dia. Orang seperti ini juga salah. Kenapa? Karena dia hanya sibuk membangun hubungan baik dengan sesamanya, tapi lupa membangun hubungan baik dengan Tuhannya. Siapa? Allah. Maka dalam Islam itu kalau ingin disebut sebagai orang yang mulia dalam pandangan Allah, maka dia harus baik hubungannya dengan Allah dan harus baik hubungannya dengan sesama. Ramadan itu mengajarkan itu. Ada saum yang hubungannya hablum minallah, ada zakatul fitri yang hubungannya dengan hablum minannas. Namun terkait dengan berbuat baik kepada sesama itu, di dalam Islam itu ada skala prioritasnya. Ini dibahas dalam fikih aulawiyat, fikih prioritas. Ini kalau kita tidak perhatikan, takutnya kita nanti kena talbis iblis. Kalau kita tidak perhatikan tentang prioritas ini. Apa talbis iblis itu? Tipu daya iblis. Apa diantara bentuk tipu daya iblis dalam hal ini? Dibuat orang sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Itu hati-hati. Sibuk dengan yang utama, secara bersamaan dia tinggalkan yang lebih utama. Maka kita lihat firman Allah dalam Al-Quran, antara lain di surah An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah dalam ayat itu? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was-sahibi bil jambi wabni sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Pertama Allah bicara tentang yang hubungannya langsung dengan Allah, hak Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Jadi kalau kita ingin menjalin hubungan baik dengan Allah, rumusnya cuma dua itu saja sebenarnya. Beribadah dalam arti yang seluas-luasnya hanya kepada Allah dan tidak berlaku syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Udah dua itu rumusnya. Kita sudah baik hubungannya dengan Allah kalau kita satu beribadah dalam arti yang seluas-luasnya hanya kepada Allah, dan yang kedua tidak berlaku apa tadi? Syirik, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang pertama. Tapi rupanya Allah tidak mencukupkan hanya di situ. Allah maunya lanjut dengan sesama. Dan sesama yang pertama Allah sebut adalah wabil walidaini ihsan. Dan hendaklah berbuat baik secara aktif kepada ibu bapak. Ini masuk prioritas. Jadi hati-hati, jangan sampai kita ini istilahnya ya, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah diperhatikan. Mertua sendiri miskin tidak pernah diperhatikan. Loh kok mertua juga Ustaz? Iya, karena termasuk orang tua adalah mertua. Ada yang nanya ke saya, bapak-bapak saat itu nanya saya, Ustaz, kalau orang tua kita tahu dalilnya lah, kalau mertua dalilnya mana Ustaz? Saya bilang sama dia, kamu ini sama anaknya mau, sama emaknya nggak mau, saya bilang gitu. Jawabannya yang bapak, yang anaknya gelem, yang bapak ibunya ke Arab, nggak wawuh, nggak mau itu. Nah saya bilang sama dia gini, ada mas dalilnya, dasarnya adalah ijma' ulama. Ijma' ulama menyepakati bahwa al-aba salasa, yang namanya orang tua itu ada tiga. Pertama, alladzi yaliduka, yang melahirkan kamu, orang tua kandung. Dan yang kedua, alladzi yunkihuka ibnatahu, yang menikahkan kamu dengan putrinya, itu mertua berarti ya. Dan yang ketiga, alladzi yu'allimuka, yang mengajari kamu, guru-guru kita, itu orang tua. Maka kita wajib berbakti pada kedua orang tua kita, dan berbakti kepada mertua kita itu termasuk di dalamnya. Maka saya ulang, jangan sampai kita maaf ya, bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua sendiri miskin tidak pernah diperhatikan.
mertua sendiri miskin tidak pernah diperhatikan. Padahal kepada mereka itu jauh lebih utama. Nah kalau kita sibuk bantu sana, bantu sini, nyumbang sana, nyumbang sini, sementara orang tua nggak pernah diperhatikan, itu kalau orang Jawa bilang nguber uceng kelangan delek. Gitu. Saya terjemahkan ya, ngejar ikan kecil kehilangan ikan besar. Nah, saya terjemahkan. Jadi itu seperti itu. Makanya ingat, prioritas utama adalah diantaranya siapa tadi, orang tua. Kemudian yang kedua, wabidil kurba, karib kerabat. Karib kerabat ini ada yang bin nasab, ada yang bisabab. Kalau yang bin nasab sebab hubungan darah, kakak, adik, paman, pipi, paklik, bulik, pakde, bude, macam-macam. Turun dikit, kalau yang bisabab sebab pernikahan. Ibu-ibu, suami ibu tadinya orang lain. Kita Pak, istri kita tadinya orang lain Pak. Begitu kita menikah, istri menjadi bagian dari kehidupan kita, maka kerabatnya istri, kerabat kita juga. Nah, itu masuk dalam prioritas. Kalau kita berbuat baik kepada karib kerabat, itu kata Nabi pahalanya 2. Ada dalam Riyadhus Shalihin itu, bab yang ke-36 itu. Yaitu pahala sedekah yang pertama, yang kedua pahala silaturahim. Jadi kalau kita baik pada kerabat, itu punya nilai pahala 2, 1 pahala sedekah, yang kedua punya nilai apa tadi? Silaturahim. Cuman memang ini kan level yang utama ini, orang tua sama karib kerabat. Kadang cobaannya ada saja. Kadang anak berbakti sama orang tuanya tidak menghargai baktinya anaknya. Malah yang nggak berbakti malah yang sayang. Ada terjadi gitu ya? Di sini nggak ada, tempat lain banyak. Sehingga kadang itu ujian bagi anak. Aku yang berbakti diremehkan, nggak dihargai baktiku, sementara itu anak yang suka merongrong harta orang tua malah yang disayang. Itu cobaan. Kalau anak itu berkata, aku kesel sama mama, aku udah berbakti lagi, kalah dia sama setan. Tapi kalau dia sibuk terus berbakti pada orang tuanya, karena dia tidak berharap penilaian dari orang tuanya, tapi penilaian dari Allah, lulus dia. Nah, jadi yang kadang seperti itu ya, misalnya kadang-kadang. Atau mertua juga sama, menantu yang berbakti malah diomelin terus, mantu sing somong disayang-sayang. Ono sing ngono iku ya. Nah, tapi mantu yang baik udah berbakti aja, nggak usah lihat balasan orang tua. Kenapa? Karena kita harapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah baperan, baperan. Itu seperti itu. Nah, tapi ini enak ngomongnya aja ini. Kadang prakteknya sulit pakai dalil. Iya, karena ini memang pahalanya besar sekali. Allah Akbar. Ke saudara juga gitu sama. Kadang ada saudara yang dibantu, sudah sering dibantu, suatu saat kita lagi ada perlu, lagi nggak mau bantu, maaf ya aku bulan ini nggak bantu dulu. Itu diabaikan semua kebaikan kita, diwelek-elek kita itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Ada apa enggak yang seperti itu? Selama ini kita bantu, suatu saat kita berhenti bantu dulu karena kita ada perlu ini, buat anak kuliah, lagi bangun rumah atau apa. Stop dulu ya, nggak bantu. Waduh, diwelek-elek, dilupakan semua kebaikannya selama ini saudaranya. Hanya gara-gara menghentikan bantuan sementara karena masih ada perlu. Kadang ada yang model seperti itu. Di sini sih nggak ada, tempat lain banyak. Di sini nggak ada. Allah. Tapi kalau kita pokoknya tetap baik sama saudara. Masih saudara itu cangkemnya elek, sebabano. Kita berbuat baik saja. Itu namanya punya fungsi apa? Silaturahmi. Tapi lagi-lagi ini enak ngomongnya saja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dalil. Nah, setelah bicara level yang pertama terkait orang tua, level kedua karib kerabat, baru Allah bicara wal yatama, anak-anak yatim. Jadi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Apalagi kalau yatim itu kerabat. Apalagi kalau yatim itu masih berada di sekitar lingkungan kita sendiri. Tadi disebutkan oleh Ibu Nur Jannah, Masya Allah. Maka ini masuk dalam skala prioritas. Anak-anak yatim masuk dalam skala prioritas. Makanya sebab kenapa orang keplanting dalam hidupnya itu, kalau katakan kalla bal tukrimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim.
Nah, semoga masyarakat ini dimuliakan oleh Allah karena memuliakan anak-anak yatim. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Ada Al-Maun tadi yang dibaca oleh Mas yang korek tadi dikatakan Ar-ra'aitan ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Dicap oleh Allah sebagai pendusta agama, pendusta hari kiamat, pendusta hari akhir, pendusta hari pembalasan kalau tidak peduli untuk menyantuni, memperhatikan anak-anak yatim. Sebaliknya kalau kita peduli, diantaranya hadisnya dikutip oleh Pak RT tadi, yaitu ana wa kafirul yatimi fil jannati hakada. Aku beserta penyantun anak-anak yatim, penanggung kehidupan anak-anak yatim seperti ini. Hanya di situ Allah menggunakan kata kafir. Kafir itu sebenarnya tidak hanya menyantuni hari ini saja. Karena anak yatim tidak hanya hidup di bulan Ramadan saja, tapi mereka hidup di bulan-bulan yang lain. Syukur-syukur dana yang terkumpul tadi atau terus donaturnya mengumpulkan dana itu untuk tetap peduli terutama pada yatim yang miskin tadi itu, untuk kemudian mereka dibantu dalam kehidupan sehari-harinya, terutama pendidikannya misalnya. Nah, kalau itu terus terjadi, itu yang kafir. Semua donaturnya nanti bersama dengan Nabi di surga seperti ini. Saking dekatnya hubungan. Amin insyaallah, mudah-mudahan. Nah, itu wal yatama. Terus kemudian ya hampir semua kitab tafsir kalau nyebut yatim itu selalu maksudnya yatim yang miskin, yatim yang miskin, yatim yang miskin. Karena ada yatim yang nggak miskin. Dulu pas Haji Mas Said meninggal dunia, anaknya ya yatim tapi ya sugih. Michael Jackson pas mati itu ya anaknya ya yatim tapi ya sugih. Jadi yatim yang miskin maksudnya. Yatim yang miskin. Nah, seringkali orang bertanya kemudian, karena pernah ada zamannya, Ustaz, ini anak yatim yang kita santuni sekarang kelas 3 SMA, Ustaz. Kan udah nggak yatim lagi karena udah balik. Apakah masih kita santuni, Ustaz? Maka saya balik nanya, apakah dia masih miskin, Bu? Oh ya masih lah, Ustaz. Teruskan bantuannya. Jadi walaupun dia sudah tidak yatim lagi karena ada kelas 3 SMA, tapi karena dia dulunya yatim dan sekarang pun masih miskin, masih butuh bantuan, maka teruskan saya bilang. Karena dulu para sahabat Nabi itu kalau menyantuni anak yatim, kalau perempuan sampai menikah, kalau laki-laki sampai mandiri. Jadi kalau dulu tuh nyantuni anak yatim itu, kalau perempuan sampai apa? Menikah. Kalau miskin loh ya. Nah, itu kalau laki-laki pokoknya sampai mandiri. Itu seperti itu. Nah, terus kalau itu kita lakukan, dan semoga ibu bapak dan kita semua diberi kemauan dan kemampuan untuk melakukan semua itu, insya Allah kita termasuk orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim, yang karenanya semoga kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Kalla bal la tukrimul yatim. Terus tadi wal yatama, baru wal masakin. Tadi masuk dalam santunan adalah para du'afa, betul nggih? Ya, orang tidak hanya anak yatim tapi juga mungkin anak-anak yang kategorinya tidak yatim tapi miskin. Walaupun sebenarnya yatim itu adalah artinya sendiri ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan walaupun bapak ibunya lengkap, kalau dia misalnya maaf ya oleh orang tuanya diterlantarkan, itu ya yatim. Karena di antara makna yatim itu sendiri. Yatim itu artinya sendirian. Maka ketika kemudian dia bapak ibunya lengkap tapi anak itu diterlantarkan, itu ya yatim. Atau masuk dalam kategori miskin tadi itu, wal masakin, wal yatama wal masakin. Terus wal yatama wal masakin, wal jaridil qurba wal jarid junub, tetangga dekat dan tetangga jauh. Ini alhamdulillah tadi yang diprioritaskan fakir miskin dan anak-anak yatim sekitar sini Bu ya. Alhamdulillah. Karena memang yang paling berhak atas zakat kita adalah fuqara masakin sekitar kita, yang dekat dengan kita, baik dekat dalam arti kekerabatan maupun dekat dalam arti jahat. Ini alhamdulillah ibu-ibu sudah melaksanakan amanah terkait dengan tetangga dekat dan tetangga jauh. Alhamdulillah masuk prioritas semua. Wal jaridil qurba wal jad wasahibi bil jambi wa ibni sabil, dan teman sejawat, teman sepengajian, teman sepekerjaan, teman tadi ibu-ibu PKK belum saya sebut tadi ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ibu PKK, ketuanya dan anggotanya semoga juga diberkahi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Ya, itu mohon maaf, kadang kita ini sibuk peduli sama orang lain, lupa teman ngaji kita sendiri juga butuh ternyata. Maka dia pun berhak menerima santunan dari kita.
Kadang kita itu bertahun-tahun sholat jamaah di masjid, kita nggak tahu loh teman sebelah soft kita itu ternyata punya masalah. Makanya saya teringat dulu ada sebuah pengajian, Bu. Pengajian itu kalau ustadznya pulang, jamaahnya itu musyawarah. Siapa yang minggu ini atau bulan ini butuh bantuan, intern pengajian itu aja. Terus ada yang bilang saya misalnya. Itu kalau kebutuhannya ringan, kayak SPP anak-anak misalnya, patungan aja itu. Bantu rasa ngutang lah. Tapi kalau agak berat masalahnya, patungan juga nanti diakad hutang, pembayarannya semampunya lah misalnya. Itu ada majelis taklim yang seperti itu. Itu namanya peduli dengan teman sejawat namanya. Karena jangan sampai tadi aktif sebagai pekerja sosial, bantu sana bantu sini, sementara pekerja sosial sendiri itu butuh bantuan sebenarnya. Maka harus peduli untuk perhatikan teman sejawatnya. Wassahibi bil jambi wabnis sabil, dan orang yang berjuang, dan orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Kalau dulu para santri yang mengembara untuk mencari ilmu dan seterusnya. Wama malakat aimanukum. Kalau dulu maknanya budak. Kalau sekarang barangkali yang mesti kita perhatikan karyawan kita, kesejahteraan pembantu rumah tangga kita. Jangan sampai kita bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang, sementara kesejahteraan pembantu rumah tangga kita tidak pernah diperhatikan. Sementara kesejahteraan karyawan kita tidak pernah diperhatikan. Wah, begitu Allah bicara bantu sana bantu sini tadi itu, Allah puncai dengan pernyataan, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan yang suka membanggakan diri. Loh, kok Allah tutup dengan ayat itu? Iya. Kadang kita ini lupa bahwa kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini bermanfaat bagi sesama karena kita diizinkan oleh Allah bermanfaat bagi sesama. Jadi jangan sombong kalau kita sudah membantu banyak. Jangan sombong kalau kita sudah bisa membantu banyak. Ketahuilah kita bisa karena dibisakan oleh Allah. Yang ada jangan sombong tapi bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau izinkan hamba peduli untuk membantu sesama kami. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau takdirkan hamba bisa bermanfaat bagi sesama hamba. Nah, itu bersyukurlah pada Allah. Jadi jangan sombong tapi apa Bu? Bersyukur. Nah, inilah kiranya bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan surah An-Nisa ayat 36 ini. Karena sudah menjelang maghrib, barangkali ada mau pertanyaan mungkin? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti langsung doa aja. Mau langsung doa apa? Ada yang mau nanya dulu ini? Ada yang mau nanya, ibu-ibu, bapak-bapak? Jelas semua ya? Atau tidak jelas semua? Satu orang, ibu-ibu. Kalau nggak ada langsung ya. Doa aja nggih. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu